Siap menuangkan kisah kehidupan sobat. Siap mendengarkan kisah para sobat. Dalam chapter Sobat dan cerita Tuan cerita misteri. Astral Rumor masuk dalam chapter kami. Like, comment, share. Astral Rumor bareng gue Irfan Yanuar di Penuang Air Channel. Subscribe, like, comment, and share. Penuang Air Channel. Wilayah teritori kayak. Termasuk juga sebagai hiburan sih, mereka kayak merasa puas karena udah ngebunuh, berarti ngebunuh pribumi. Sobat Ruang Cerita Misteri, gue akan combine nih. Jadi kan gue udah pernah bilang, gue sama Chandra bilang di Penuang Air Channel ini, jadi ada 3 chapter ya. Jadi yang pertama itu Sobat Cerita Misteri yang gue ngundang tamu ke studio untuk bincang-bincang seputar masalah horor atau pengalaman mereka. Yang kedua ini, chapter ini adalah gue bercerita sendiri untuk lo semua, untuk yang nonton di channel gue ini di Penuang Air. Itu Ruang Cerita Misteri yang gue akan menceritakan sendiri. Tapi yang satu lagi itu adalah Astral Rumor. Jadi Astral Rumor itu gue punya rekanan lagi namanya Irfan Yanuar. Dia akan ngeliput untuk teman-teman semua yang nonton di Penuang Air Channel ini untuk bisa menikmati penelusuran kita nih ke tempat-tempat yang disinyalir memang ada hal-hal mistisnya, yang tempat tersebut menjadi tempat yang memang ada rumor soal astralnya gitu loh, soal ya cerita warga lah tentang bla 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 blanya yang terjadi di sana gitu loh. Dan ini kita udah nerbangin Irfan ke sana buat penelusuran. Jadi gue akan memberikan kisi-kisinya ya untuk penonton. Jadi si Irfan ini posisi penelusurannya ada di daerah Cijeruk Bogor. Itu tepatnya di kaki Gunung Salak. Nama desanya gak usah gue sebut lah ya, nama tempat persisnya gak usah gue sebut karena gue untuk menghindari hal-hal tertentu. Jadi di sini yang gue pernah dengar dari warga, karena waktu itu gue pernah datang ke sana dulu sebelumnya, gue sama tim ke sana untuk sekedar silaturahmi, sowan, karena juga gue punya kerabat di daerah sana juga, yang pada akhirnya gue dapat informasi kalau di daerah Cijeruk ini, tepatnya di kaki Gunung Salak ini, itu ada tempat yang memang dulunya pernah dipakai untuk perang antara Belanda dan antara Indonesia gitu. Dan banyak pertama korban-korban yang terbunuh di sana ya tentara Belanda, tentara Indonesia juga gitu. Terus ada juga rumor warga tentang Noni Belanda yang memang dulunya juga katanya pernah terbunuh, bahkan katanya ya pernah diperkosa juga ya gitu. Jadi si Noni Belandanya ini juga masih gentayangan di sana. Dan sampai detik ini ya gue sempat kesana tuh beberapa hari yang lalu ya, katanya masih santer juga deh warga-warga di sana yang memang pulangnya sudah agak-agak larut malam tuh ngelewatin wilayah situ, suka ada yang lewat atau jalan atau berdiri Noni Belandanya itu. Terus sama ada teriakan perempuan, teriakan tolong jangan gitu. Nah itu katanya, jadi memang di situ tuh ada kolam sih, katanya ada kolam kecil gitu ya, yang memang dulunya tuh pernah dipakai buat menyiksa si perempuan ini, disiksa sama tentara Belanda, habis diperkosa dia disiksa sampai katanya gitu ya, itu kepalanya sampai dimasuk-masukin ke dalam kolam itu, pada akhirnya dia meninggal. Dan itu masih gentayangan sampai sekarang. Katanya banyak warga yang memang pernah ngedengar suara jeritan-jeritan itu, minta tolong gitu. Nah nanti kita akan combine ya videonya nanti biar penonton atau sobat cerita misteri juga bisa ngelihat penelusuran dari Irfan dalam chapter Astral Rumor. Selamat malam, saya Irfan.
Saya bagian dari Penuang Air Channel, chapter Astral Rumor. Dan pemirsa, kali ini saya sedang berada di Cijeruk, tepatnya di kaki Gunung Salak. Nah, di sini menurut rumor warga sekitar, di sini pernah terjadi pembunuhan seorang wanita yang sebelum dia meninggal dan terbunuh, dia sempat disiksa dan ditenggelamkan oleh tentara penjajah pada masa itu. Dan rumor dari warga sekitar, kalau arwahnya itu masih bergentayangan dan sering mengganggu dan menampakkan diri di hadapan warga. Dan saat ini saya sudah bersama Mas Angga dan Mbak Dela. Jadi nanti mereka yang akan menemani saya melakukan penelusuran di tempat ini. Dan nanti Mbak Dela dan Mas Angga yang akan menjelaskan ada sosok apa aja di sekitar sini dan ada cerita apa yang pernah terjadi di masa lalu. Baiklah, saya langsung saja bertanya kepada Mbak Dela. Mbak, di sini pernah terjadi apa nih? Kalau yang saya dengar astral rumor, yang saya dengar nih, di sini pernah terjadi pembunuhan seorang wanita. Ya. Yang Mbak rasain di sini apa? Saya juga tadi sempat ngelihat kayak reka adegannya gitu di sebelah sana. Itu dia disiksa. Habis itu dia ibaratnya dicemplungin gitu ke air sama penjajah mungkin ya, karena dia muka-mukanya muka-muka kayak Belanda gitu. Terus dia minta tolong tapi nggak ada yang nolongin karena mungkin udah jadi buronan juga, ada salah paham mungkin ya di situ. Akhirnya sampai akhirnya dia meninggal dan dia diam di sini sampai sekarang. Oke. Kayak gitu. Dan sekarang saya mau bertanya dengan Mas Angga. Ini Mas Angga, di tempat ini selain ada arwah dari wanita itu yang masih bergentayangan, jadi ada sosok apa aja nih Mas yang Mas lihat di tempat ini? Oh, kalau dari sepenerawan saya tadi, yang saya lihat lebih banyaknya ke manusia-manusia yang mati dibunuh. Jadi yang kepalanya putus, dibacok. Oh maaf, sebelum saya potong. Berarti di tempat ini terjadi pembantaian? Oh iya. Jadi ada sosok apa lagi tadi Mas Angga? Jadi tadi sama kayak Mbak Dela, jadi ada yang wanita yang Tadi bergentayangan yang terbunuh tadi, ada juga yang disiksa, ada juga yang ternyata sudah melahirkan, diperkosa, lalu dia diperkosa lagi, lalu dia sekarang lagi mencari bayinya. Oh jadi karena dia mencari bayinya itu penyebab dia masih bergentayangan di sini, kayak gimana ya, arwahnya itu belum tenang ya gitu. Seperti itu. Jadi kalau sosok-sosok kayak siluman atau apa gitu di tempat ini ada nggak sih Mas Angga? Masih belum kelihatan, mungkin kalau kita naik lagi ke atas mungkin baru ada. Cuman yang tadi dilihat lebih kepada arwah yang mati. Baik. Jadi astral rumor, kita akan melakukan penelusuran ke area kaki Gunung Salak yang lebih dalam lagi. Ikutin terus Penuang Air Channel chapter Astral Rumor. Sobat Astral Rumor, nanti rekan saya Irfan akan didampingi oleh Dela dan Angga. Dela ini siapa? Angga ini siapa? Saya akan sedikit menjelaskan tentang Dela ya. Dela ini memang dari lahir itu dia punya kemampuan khusus. Nah, sekarang usia Dela sekitar 20 tahunan ya. Jadi kemampuan dia itu dia bisa mendengarkan hal-hal yang nggak bisa kita dengar sebagai orang-orang yang umumnya, orang-orang yang biasa. Dia juga bisa melihat kejadian-kejadian yang pernah terjadi di suatu tempat gitu. Jadi seperti dia punya kontak batin ya dengan makhluk-makhluk astral yang sedang berada di tempat yang dia kunjungi, dan dia bisa mendengarkan cerita-cerita apa aja sih yang pernah terjadi di masa lalu gitu loh. Jadi dia punya kemampuan seperti itu yang diberi sama Allah buat dia. Dan kemudian Angga ini bisa dibilang paranormal lah dia. Dia juga konsultan juga. Jadi sedikit banyaknya nanti Angga akan bisa membantu ada apa aja sih yang pernah terjadi di sana gitu kan, terus korban-korbannya seperti apa, terus diperlakukan seperti apa, dan ada penampakan apa yang akan terjadi nanti di sana di penelusuran di daerah Cijeruk ya, di kaki Gunung Salak. Kita ke arah mana Mas?
ke bawah. Iya, kita ke bawah. Perangan kita nggak cukup biar lihat jalan, harus hati-hati. Ada lubang yang cukup bahaya di sini. Lihat hati-hati. Mbak Dela kenapa? Pusing banget ya kepalanya. Udah mulai nih. Ini posisinya kayak gue di sini nih. Tuh kita ngeliatin kepala digantung. Iya, gue nggak bisa gerakin. Ya, ada yang pernah digantung gitu di situ. Makanya tadi diseret ke atas. Kepalanya. Ini kan dulu dijadiin ini patung kepala gitu. Jadi kayak apa namanya? Apa tenang, ada saya. Nggak bisa gerak. Ini nggak bisa gerak, sumpah. Yuk. Buset dah. Kayak udara makin dingin ke dada juga kayak agak sesek Sak ya. ya. Makin Iya, kerasa. berkabut. Makin banyak kejadian-kejadian nih. Wah, di sini serem. Di sini kejadiannya kayak banyak banget nih di pohon-pohon yang digantung-gantungin. Jadi kepala-kepala yang dipotong gitu digantung-gantungin nih di atas-atasnya. Banyak banget. Sebentar Mas Angga. Jadi yang Mas Angga lihat setelah mayat ini terbunuh, kepalanya digantung di pohon. Iya. Banyak banget. Kelihatannya Berarti yang saya tangkap di sini berarti ada banyak kepala dong di sini. banyak banget. Kayak sate ibaratnya ditusuk-tusuk. Iya, tusuk-tusuk gitu. Ada juga yang digantungin gitu. Dipasakin terus diikat. Jadi maksud dari para penjajah waktu itu apa sih, kok bisa sampai digantung gitu? Apakah untuk hiburan mereka atau apa sih? Wilayah teritori kayaknya. Termasuk juga sebagai hiburan sih, mereka kayak merasa puas karena udah ngebunuh, berarti ngebunuh pribumi. Kasih tahu kalau takuti kami gitu. Iya. Emang sih di sini saya ngerasain kayak apa ya, sesek terus tiba-tiba panas gitu ya, badan saya panas, terus tadi tiba-tiba merinding, terus tiba-tiba dingin. Itu apa sih maksudnya di tempat ini, kenapa saya bisa ngerasain kayak tiba-tiba ada panas ada dingin gitu di waktu yang sama gitu? Kalau mungkin yang saya tangkap ya, aura yang berbeda. Jadi antara sini sama sana itu auranya emang beda kan, karena mereka punya wilayahnya tersendiri. Ketika kamu merasa panas di sini, berarti dia ada emosi. Dia udah punya, berarti kayak dendam lah, jadi terkumpul. Jadi auranya tuh jadi panas, gitu. Tuh teman-teman astral, kita bisa ngelihat dari sini, bisa ngerasain kayak di sini tuh dahulunya memang tempat pembantaian, tempat terjadinya banyak pembunuhan. Jadi dan setelah mayat itu dibunuh, setelah orang itu dibunuh, kepalanya itu digantung di sekitaran sini, termasuk di atas-atas pohon sini. Jadi memang energinya sangat kuat di sini. Dan Mas Angga, di sini itu energinya yang paling kuat selain di tempat ini dan tempat ini, ada di sebelah mana lagi Mas Angga? Kalau aku lebih ke arah sana, atas. Di atas. Di atas itu ada apa Mas Angga? Misalnya kayak tempat apa gitu? Itu sih kayaknya ada kuburan. Karena di sini kan banyak banget ya orang mati ya. Jadi orang mati dibunuh, orang yang dikejar, mati dibiarkan terus digelindingkan gitu aja. Kayaknya di sana. Sama di daerah sana. Oke. Berarti di atas ada makam kuno lah gitu ya, makam zaman penjajah gitu ya. Yang udah lama. Makam aja sih. Karena yang dilihat kayak orang-orang mati yang lumayan cukup lama. Kuno berarti. Sobat Astral Rumor, setelah tadi kita melihat ya
Irfan, Dela, dan Angga menelusuri. Jadi yang saya tangkap di sini adalah adanya kegelisahan ya yang dirasakan oleh Dela gitu ya. Kalau kita lihat ekspresi wajah Dela itu dia kayak orang bingung ya, orang gelisah, campur takutnya juga gitu kan. Sementara Irfan sendiri ya memang dia hanya seorang host ya, jadi dia juga nggak tahu lah apa yang sebenarnya terjadi di sana gitu. Dia hanya menerangkan untuk penonton hal-hal apa yang terjadi di sana gitu loh. Tapi dari Angga ini, Angga melihat memang di tempat yang sedang kita kunjungi itu, tempat yang sedang kita liput itu memang pernah terjadi pembantaian, pernah terjadi pembunuhan massal juga di sana gitu loh. Dan yang mengerikannya, orang untuk menunjukkan kekuasaan, kekuatan gitu ya, mereka tuh sampai berbuat keji gitu loh. Jadi orangnya sudah dibunuh, badannya sudah dicincang-cincang, bahkan kepalanya sudah dipotong, ya kepalanya ini ditaruh di atas pohon gitu, ditancep-tancepin gitu ya. Wallahu alam ya, itu menurut penglihatan dari Angga yang pernah terjadi pada masa dulu ya, pada masa peperangan antara Indonesia melawan tentara Belanda tuh yang terjadi seperti itu. Dan ini bukan cuma dari pihak tentara Belandanya aja tuh yang digantung-gantung di situ kepalanya katanya, tapi juga ada dari warga masyarakat yang lemah juga yang mereka dibantai, yang kepalanya ditaruh di sana gitu untuk nunjukin ya entahlah mau nunjukin apa gitu. Tapi yang jelas kalau memang itu yang terjadi pada masa itu dan benar adanya ya keji sekali. Kita lanjutin terus ya penelusuran, kita akan lihat lagi apa yang terjadi ya. Apakah mungkin ada penampakan atau apalah yang terjadi nanti. Terus saksiin ya Sobat Astral Rumor. Katanya di atas ada kuburan lama, kuburan kuno zaman penjajah yang tarikan energinya itu kuat. Dan saya juga semakin penasaran ada apa di dalam sana. Jadi ikutin terus Astral Rumor. Ayo Mbak, kita coba. Aduh, suram juga ya. Dalam udaranya makin dingin ya. Iya, makin curam juga. Terus kayak makin sesak gitu. Iya, bener banget. Ini setengah udah bukan gua nih. Tangganya mana? Ini belakang gua. Aduh. Sorry beneran banget ini mah gue gak kuat. Kayaknya bentar dah. Kenapa? Ya, Lemas banget. Duduk dulu itu. ya udah, duduk dulu. Hati-hati. Apa yang Dela rasain? Maksudnya Dela kenapa? Ya tadi tuh kaki tuh berat banget, kayak mau kepotong gitu, tau nggak? Kayak udah lemas banget, kayak udah kebelah gitu. Jadi Dela tiba-tiba ngerasain kakinya sakit. Ya kayak ada yang nahan, kayak ada yang mau narik gitu. Sama udah mulai ngap banget. Jadi teman-teman Astral Rumor, energi di tempat ini memang bener-bener kuat banget. Saya ngerasain dari tadi sesak, terus tiba-tiba kayak udara panas, tiba-tiba ya kedingin gitu. Dan Dela juga bener-bener ngerasain kakinya tiba-tiba sakit dan berat mau jalan. Jadi Mas Angga, ini penelusuran di tempat ini gimana nih jadinya? Wah, penelusuran tempat ini lumayan gokil sih. Karena banyak banget yang dibunuh kan, jadi auranya jadi kayak banyak. Jadi nggak cuma Campur satu aduk. orang. Jadi kayak bertabrakan gitu. Makanya bikin sesak nafas, auranya dingin, panas.
Sobat Astra Rumor, jadi penelusuran akan terus berlanjut ya setelah tadi yang gua bilang gitu ya, di sana terjadi pembantaian, mereka berbuat hal-hal yang keji yang sampai nancep-nancepin itu ya ke pohon itu. Jadi di sini gua akan konsentrasi ke Dela ya. Jadi Dela lama-kelamaan gua ngelihat kayaknya makin gak kondusif ya dengan keadaannya dia ya. Bahkan yang gua lihat dia kayaknya kayak mau banyak yang masuk sesuatu gitu ya ke badannya dia. Yang di sini juga ada khawatirnya juga ya, takut nanti terjadi sesuatu sama Dela atau sama tim kami di sana. Dan memang kita ada di sana juga ahli supernatural juga yang memang dari daerah sana yang memang nggak mau wajahnya masuk ke frame gitu, dan nggak mau disebutin nama juga bilang tadi. Kalau di sana tuh memang ketika ada penelusuran itu, makhluk-makhluk astral di sana tuh memang berdatangan. Jadi ada dua kubu yang dia bilang ke gue itu, ada kubu kanan, ada kubu kiri. Yang kubu kanan itu cenderung nggak mengganggu, hanya sekedar memantau, melihat apa sih nih yang lagi mereka lakuin. Tapi yang kubu kirinya ini nih agak-agak bandel nih katanya gitu. Jadi nanti kalau nggak kuat-kuat, takutnya dia menampakkan sesuatu. Dan di sini ada sedikit yang mau gue kasih tahu. Kameramen gue sempat ngeliat ada penampakan pocong yang dia bilang tuh tingginya nggak wajar gitu loh. Tingginya sampai mungkin 3-4 meter ya, tinggi banget gitu loh. Dan itu berdiri di sudut dekat pepohonan. Dan sempat kameramen gue tuh pada akhirnya minta break dulu, minta jeda dulu karena perutnya mual. Akhirnya dia memutuskan untuk cuci muka, untuk wudhu lagi, dan ya udahlah untuk ketrehat sebentar. Nah, ini yang gua khawatirin ya soal Dela tadi. Ini jalan aja dia udah agak sulit kayaknya nih sobat. Jadi yang tadinya mungkin penelusuran ini akan panjang ya. Jadi kuncennya lah, istilahnya gue sebut kuncen ya. Kuncennya itu bilang di situ memang ada pemakaman keramat, ada makam keramatnya juga. Yang tadinya kita juga mau ziarah ke sana, kita mau tawasulan di sana, kita mau silaturahmi ke sana, tapi sepertinya nggak mungkin gitu loh, karena melihat kondisi Dela yang mengkhawatirkan, yang jadi gue nggak bisa mengambil keputusan untuk kita sampai ke makam. Jadi gimana kejadian selanjutnya, tetap saksiin ya penelusuran di Astra Rumor. Teman-teman Astra Rumor, jadi ada satu tempat lagi yang akan kita datangin. Tempat itu merupakan makam keramat, makam kuno zaman penjajah, dan di sana itu energinya dari tadi menarik kita cukup kuat. Jadi kita memutuskan untuk ke makam keramat itu. Jadi ikutin terus penelusuran kita kali ini. Oke. Enggak deh, enggak, jangan. Maksudnya gimana? Tadi dia ngebisikin, dia ngomong pakai bahasa Sunda. Ini karena saya ngerti Sunda, jadi saya translatein aja. Dia bilang kayak gini, mau apa kesini? Mau apa yang dicari? Di sini nggak ada yang ganggu, jadi nggak usah ada yang ganggu. Kita semua di sini udah pada tenang. Jadi kayaknya ini yang dari makam sana tahu kita mau ke sana kali ya. Jadi udah datang duluan. Dia sepuh. Oh, jadi energi dari makam itu ngelarang kita, menghambat kita untuk ke sana. Ya, mau apa yang dicari, mau pada ngapain. Kita nyampe sini aja soalnya udah banyak yang nahan, udah banyak yang ngelarang, udah banyak yang ibaratnya nggak mau diceritain ceritanya seperti apa, karena sadis lah. Saya dari tadi merinding terus bener. Iya. Karena emang nggak tahu kenapa di tempat ini tuh energinya kuat banget sampai merinding. Mending balik ke camp aja, daripada aman juga. Mending balik ke camp aja. Iya. Karena Delanya juga kayaknya udah nggak sanggup buat berdiri gitu ya. Kuat nggak Del? Mus banget. Biasain bisa. Bisa. Dia bisa. Tapi dia dari tadi gelisah. Yakin kita nggak mau istirahat dulu di sini. Nggak Kita deh. kayaknya Mending pulang berangkat. aja. Kita Iya. balik aja. Seperti ini nggak Del? Coba pegang sebelah sini.
Sobat Astral Rumor, pada akhirnya kita sampai ya di penghujung penelusuran, karena seperti yang gue bilang tadi, gue khawatir sama Dela. Pada akhirnya dia juga gak kuat ya untuk jalan, dan akhirnya dia memilih duduk. Dan dia bilang itu kayak ada sesuatu yang mau masuk ke badannya dan sangat berat. Dia ngerasain di kaki, di pundaknya dia seperti ada yang memberatkan dia lah gitu loh. Entah itu apa. Makanya gue memutuskan, dan tadi gue lihat dia juga sempet ada bengong-bengongnya juga ya, dia sempat bengong gitu. Gue ngerinya dia kesurupan atau kemasukan yang gue takutnya membahayakan tim gitu loh. Jadi pada akhirnya Irfan menutup penelusuran karena sudah nggak memungkinkan gitu loh. Dan alhamdulillah tadi Angga sudah membantu untuk menetralisir yang terjadi di tubuhnya si Dela. Jadi pengakuannya Angga ini bilang itu banyak banget makhluk-makhluk astral yang memang mau masuk ke badannya si Dela, yang mau mengganggu gitu. Dan gue khawatir ketika Dela ntar sampai rumah atau dia kemana ya, masih ada hal-hal yang itu deh yang masih nempel di badannya, dan gue nggak mau hal itu terjadi sama Dela. Jadi makanya Dela juga akhirnya dikasih air minum juga tadi sama pihak kuncinya ya, walaupun nggak kita masukin ke gambar ya. Delanya juga nggak mau. Dan akhirnya udah, alhamdulillah selesai penelusuran, semuanya baik-baik aja dan nggak terjadi apa-apa sama Dela. Walaupun dia bilang badannya pegal-pegal, sakit-sakit lah dia bilang. Jadi untuk Sobat Astral Rumor, penelusuran di Cijeruk sampai di situ dulu. Nah, di next episode nanti untuk Astral Rumor akan dipandu oleh Irfan Yanuar. Kita akan kemana lagi? Tunggu di episode berikutnya. Untuk Sobat Penuang Air Channel, gue minta bantuannya untuk subscribe, like, komen, share, supaya channel ini bisa berdiri tegak lagi, bisa terbangun lagi. Dan untuk teman-teman yang punya cerita misteri atau tempat-tempat yang memang mau kita telusuri, mau kita explore, bisa DM langsung ya ke Instagram Penuang Air Official, atau bisa melalui email di Penuang Air Channel. Jadi dari gue cukup sekian. Episode kali ini agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini ruang cerita misteri gue combine dengan Astral Rumor. Jadi mudah-mudahan videonya bisa nambah pengalaman, ya bisa nambah untuk bercerita lagi ke saudara atau ke teman-teman. Jadi gue mohon kritikan, saran, semuanya kita diskusiin di kolom komentar. Sekian dulu dari gue Menko Hidayat dari Penuang Air Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.